Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah, buat kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau memulai ibadah raya kami, ibadah perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mau juga diperlengkapi oleh firman Tuhan. Biar firman-Mu yang akan menjamah, memberkati dan memulihkan hidup kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Mau jadi pemenang hari ini. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Kami butuh Engkau Tuhan. Kembali
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Indah Tuhan, sungguh indah. Sungguh besar, angkat tanganmu, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau membawa hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan terus menuntun dan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terlebih khusus hati kami, biar kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita senantiasa terus mau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yaitu pribadi Tuhan sendiri yang akan berbicara bagi saya dan saudara. Dan pagi hari ini ada hal yang saya mau bagikan bagi kita semua. Ya, bagaimana pemerintah sudah ya dari bulan lalu mencanangkan dengan adanya normal, new normal, artinya kenormalan baru atau peradaban yang baru. Nah, hari ini saya mau ajak kita mengerti apa itu new normal. Oke, mari kita mau lihat bersama-sama ya yang saya coba ambil dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun juga yang saya ambil dalam berita-berita yang hari-hari ini sedang diberitakan. Nah, new normal itu artinya keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Oke, nah itulah new normal. Atau dalam kondisi konteks hari ini dengan mewabahnya virus COVID-19, ya langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah itu yang diambil pemerintah Indonesia maupun seluruh dunia juga untuk menangani, mengantisipasi masalah COVID-19 ini. Jadi new normal
atau juga disebut tatanan baru atau kenormalan baru. Nah sebenarnya apakah belum pernah terjadi di dalam dunia ini dengan kondisi ini? Yuk kita mau lihat juga ya bagaimana ketika berapa ratus tahun yang lalu ada satu perjalanan ya kenormalan yang baru terjadi karena wabah-wabah yang terjadi di dunia ini. Kita ambil aja 400 tahun yang ada sekitar ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah ternyata pernah dibuat sebuah survei dan kesimpulan sebenarnya bukan cuma kali ini wabah yang begitu hebat menyerang ke dunia. Ya setiap 100 tahun kurang lebih, oke ya, meskipun nggak percis tapi kurang lebih setiap 100 tahun ada wabah yang menyebar ke muka bumi ini. Tahun 1720 ya wabah sampar itu menyebar ya dari sebuah negara terus menyebar ke beberapa daerah, beberapa negara. Bahkan tahun 1820 ya wabah kolera ya penyebaran terus terjadi. Oke, bahkan mematikan berapa banyak orang. Kemudian tahun 1920 flu Spanyol. Ini terjadi penyebaran juga yang hebat. Ya, bagaimana wabah ini menyebar sampai ke sebagian negara-negara. Ya, dan hari ini tahun 2020 ini ya kita kenal dengan virus namanya corona, COVID-19. Meskipun sebelum corona ini kita sudah pernah tahu ya penyebaran virus SARS, ya MERS. Nah inilah yang terjadi wabah-wabah yang begitu sebenarnya menyebar ke seluruh dunia. Ya tapi sudah ada bukan hanya kali ini. Nah dampak yang kita bisa lihat gara-gara penyebaran virus ini akhirnya ada gaya hidup yang berubah, pola hidup yang berubah, oke? Makanya disebut new normal. Contohnya gaya hidup baru masa pandemik ini, yaitu apa? Memakai masker, kemudian apa? Pakai kacamata, sarung tangan, cuci tangan. Setiap mau masuk tempat ibadah, di mall, di kantor kita harus cuci tangan. Ya tidak salaman, akhirnya kita salaman jarak jauh. Kemudian juga jaga jarak, ya menghindari penyebaran itu minimal 1 sampai 1,5 meter. Kemudian yang terakhir juga ukur suhu tubuh. Ya kita benar-benar dibuat menjadi satu gaya hidup yang baru lagi dengan masa-masa pandemik ini. Nantinya ke depan akan menjadi hal yang biasa dengan pola-pola ini. Lanjut lagi. Nah, new normal sebenarnya dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan manusia, ya sadar nggak sadar sebenarnya kalau kita mengingat tentang kondisi kita, ya kita mengalami new normal, ya bagaimana kita menghadapi satu pola yang terus terjadi meskipun karena sering kali dilakukan setiap tahun, jadi kita anggap udah seperti biasa. Ya hari kelahiran sekali seumur hidup, ketika orang lahir ke muka bumi, itulah new normalnya sebenarnya. Ya dia masuk, dia ada di bumi ini. Dia memulai kehidupan yang barunya. Dia memulai beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Contohnya lagi ulang tahun. Setiap tahun kita rayakan pertambahan usia kita. Ini sebenarnya sama dengan new normal kita. Kemudian masuk sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Setiap memasukin satu jenjang yang lebih tinggi lagi, kita akan beradaptasi dengan situasi yang baru lagi. Betul? Ya. Dari SD ke SMP, zaman saya dulu, ya kapan saya bisa SMP? Karena 6 tahun SD pakai putih merah. Kemudian setelah kita SMP, putih biru. Nah SMP masuk SMA, kapan saya bisa pakai celana panjang? Ya, kapan saya bisa memakai celana panjang, tidak pakai celana pendek itu sudah bosan. Nah ini sebenarnya peradaban baru, ya perubahan yang baru yang saya kelihatan. Meskipun secara pendidikan juga lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih dalam pelajarannya. Itu namanya new normal sebenarnya. Menikah. Ketika seseorang masukin pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Ya bahtera rumah tangga yang baru. Ya, ini new normal mereka. Dulu hidup sendiri single, sekarang hidup berdua. Ya tidur sendiri dulunya, sekarang setelah menikah tidur bersama-sama. Itulah new normalnya. Kemudian meninggal juga termasuk loh. Ya ketika orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi? Yang ditinggalkan mengalami satu
proses kenormalan baru lagi. Ya, biasanya ada yang nemenin tidur, biasa suami istri. Biasanya ada yang nemenin makan, ada yang ngobrol. Sekarang udah gak ada lagi untuk selama-lamanya. Gitu. Yang meninggal pun menghadapi satu kenormalan baru. Ya, dia harus menghadap penciptanya. Yang lain lagi, masuk kerja misalnya. Contohnya, sembuh dari sakit juga. Saya pernah ngalamin, ya kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ketika saya sembuh dari sakit saya setelah pasca operasi, ya saya mengalami hidup kenormalan yang baru. Harus pakai masker. Jadi saat ini orang pakai masker itu bagi saya udah biasa. Karena saya waktu setelah dioperasi tiap hari nggak boleh lepas tuh masker. Ya bahkan ganti, cuman waktu ada selang waktu ganti pakai lagi. Tidur pun pakai masker waktu itu saya. Ya saya mulai beradaptasi dengan kenormalan baru setelah saya dioperasi. Ya dengan situasi saya harus minum obat setiap hari. Harus ambil darah setiap hari, bukan seminggu atau sebulan sekali, tiap hari. Itu kenormalan baru yang saya hadapi setelah saya sakit. Waktu 8 tahun yang lalu. Kemudian pergantian tahun, ya hari raya keagamaan, ya agama-agama merayakan sebuah hari raya kemenangan mereka. Ya tahun baru mereka, orang Chinese, Imlek. Ya itu kemenangan mereka, itu pergantian tahun baru mereka. Mereka meninggalkan tahun-tahun yang lama. Mereka berharap ada berkat yang baru. Itu sebenarnya sudah kenormalan yang baru, new normal yang terjadi. Nah kita mau lihat saat ini bagaimana kenormalan baru di dalam perjanjian lama. Hari ini saya lebih khusus membahas ya kenormalan baru, new normal sudah ada di perjanjian lama sebenarnya. Jadi apa yang terjadi hari ini bukanlah hal yang baru. Ya meskipun kasusnya, situasinya pasti berbeda-beda. Nah mari yuk kita mau belajar bagaimana kenormalan baru di perjanjian lama. Ya saya ambil dengan 3 peristiwa. Dari 3 peristiwa ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dari setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap new normal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah hari ini kita mau ambil kisah di perjanjian lama. Ada 3 kisah yang saya mau bagikan bagi saya saudara semua. Bagaimana kenormalan itu terjadi dalam kehidupan di perjanjian lama itu sendiri. Yuk kita lihat bersama-sama ya dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, 8, 9. Oke. Yuk kita mau baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 7, 8, 9. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya tahu kisah ini. Cerita ini tentang Adam dan Hawa. Ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia pertama di muka bumi ini. Adam dan Hawa, mereka hidup Taman Eden yang begitu indah. Ini gambaran Taman Firdaus. Ya ini gambaran ya tempat yang sangat sempurna. Tetapi akhirnya mereka mengalami satu masalah yang sangat serius loh. Ya kita udah baca mulai tadi, mata mereka ya terbuka. Ya bahkan mereka apa? Tahu kalau mereka itu telanjang. Ya artinya apa? Mereka mulai menyadari ada dosa yang telah masuk dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang telah terbuka. Ya mereka sudah menyadari ada sesuatu yang bahaya terjadi dalam kehidupan mereka. Kita lanjut lagi ayatnya. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ingat ketika dosa sudah mulai masuk dalam kehidupan kita, ya manusia mulai apa? Takut. Karena aku telanjang. Karena aku apa?
Berdosa. Karena aku apa? Hidup dalam ketidakbenaran. Sebab itu aku sembunyi. Nah, inilah awalnya ya terjadi new normal. Karena apa? Karena peristiwa ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu Tuhan Allah mengusir mereka, ayat 23 kita loncat, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Intinya mereka harus keluar dari Taman Eden. Ya, mereka kalau baca ayat 12, 13, 14 seterusnya, ular dikutuk, perempuan dikutuk, istrinya, manusia itu Adam juga kena kutuk. Semuanya kena akibat konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Dari peristiwa ini kita mau lihat bersama-sama. Apa yang kita sadari dari peristiwa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa di lockdown di Taman Eden. Ya, sebenarnya lockdownnya enak. Ya, sebenarnya tempatnya luar biasa. Tapi penyebab mereka harus keluar dari Taman Eden, ya mereka harus mengalami ya kenormalan baru, new normal, penyebabnya yaitu apa? Dosa ketidaktaatan. Tuhan melarang, ya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Cuman itu aja yang tidak boleh makan. Semua pohon ya yang ada buahnya boleh kau makan, kecuali satu ini. Cuman mereka tergoda, Hawa mulai tergoda dari bujukan ular. Dan Adam pun makan dari apa yang Hawa tawarkan. Mereka jatuh. Ya, penyebab new normal dalam peristiwa Adam dan Hawa karena apa? Dosa ketidaktaatan. Akibatnya yaitu apa? Dari tidak tahu akan telanjang menjadi tahu. Kemudian wanita yaitu Hawa, ya salah satunya yaitu apa? Sakit bersalin sampai hari ini. Bayangkan peristiwa yang pertama kali terjadi di dalam kehidupan manusia Adam dan Hawa. Sampai hari ini semua wanita mengalami sakit bersalin. Pada umumnya loh ya, meskipun ada canggih teknologi sekarang ini bisa sesar, bisa dioperasi, tetap mengalami namanya sakit. Pria, Adam, susah payah mencari rezeki, harus banting tulang, kerja keras. Makanya pria suka disebut tulang punggung keluarga. Ya, bagaimana pria punya tanggung jawab menafkahi istri dan anak mereka. Gitu. Nah, dan diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi akibat. Ya, new normal yang terjadi dalam peristiwa Adam dan Hawa karena dosa ketidaktaatan mereka harus mengambil konsekuensi yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Tapi bersyukur di balik new normal mereka harus terima akibat yang mereka harus perbuat, konsekuensinya ada berkat Tuhan. Nah, ini yang saya mau ajak kita belajar. Kita jangan terlalu fokus kepada akibat, konsekuensinya. Meskipun itu menjadi pelajaran buat kita. Termasuk saya dan saudara juga. Ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar mengevaluasi, harus belajar mengambil hikmahnya. Tapi ada berkat Tuhan. Saya mau bahas ya dalam peristiwa Adam dan Hawa, dengan mereka diusir berarti mereka mengalami kenormalan baru, new normal dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan Kejadian pasal 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu perhatikan, mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ya, jadi ketika mereka jatuh, mereka sadar mereka telanjang, Adam dan Hawa mereka membuat pelindung tubuh mereka dengan apa? Dengan daun. Nah, kemudian kita lompat pasal 3 ayat 21, perhatikan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Wow, luar biasa. Ya, di ayat 7 manusia membuat pakaiannya dari daun. Tapi di ayat 21 Tuhan yang membuat pakaian, tapi bukan dari daun, dari kulit binatang. Nah, saya mau kasih pengertian penjelasan berkat apa yang kita mau pelajari dari sini. Tuhan
mengganti pakaian manusia dari daun, diganti pakaian dari kulit binatang. Nah berarti kalau kulit binatang diambil, berarti binatang harus dikorbankan untuk mendapatkan kulitnya. Ya, jadi binatang harus disembelih, ya harus dimatikan nyawanya supaya dapat kulitnya. Nah artinya apa? Di sini kita bisa melihat konsep penebusan dosa manusia sudah dimulai. Oke, Tuhan gantikan loh. Padahal Adam sudah memiliki ya baju sendiri dari daun, tapi nah, Tuhan gantikan dengan kulit binatang. Ada yang dikorbankan, ada yang harus dimatikan. Ya, disinilah ada darah yang tercurah. Nah, jubah berbicara soal status. Ya, status berdosa diganti, ditebus menjadi status dibenarkan. Ketika new normal terjadi buat Adam dan Hawa, ini peristiwa yang luar biasa Tuhan kerjakan. Sekalipun mereka jatuh, harus keluar dari Taman Eden, tapi Tuhan telah merancang sebuah konsep penebusan bagi manusia. Bukan hanya buat Adam dan Hawa, tapi sampai hari ini. Ya, udah ada nubuatan, ada satu ya perencanaan untuk penebusan hidup saya dan saudara. Ini yang kita sadari, ya apapun peristiwa yang terjadi, khususnya dalam new normal, kenormalan baru ini, kita harus sadar Tuhan sanggup menebus kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Oleh darahnya dia mau selamatkan kita. Ini yang kita harus benar-benar mengalami dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh ya menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Yang berikutnya kita mau belajar lagi. Kejadian pasal 6. Ini peristiwa tentang Nuh. Ayat 11 dan seterusnya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Setelah peristiwa Adam dan Hawa, nah lanjut lagi ada peristiwa Nuh. Ini jaraknya gak terlalu jauh. Bagaimana di zaman Nuh, ya kehidupan manusia begitu jahat. Menyakiti hati Tuhan. Bahkan Tuhan akhirnya memutuskan ya sebuah perencanaan untuk apa? Memusnahkan semua manusia dan binatang yang hidup pada zaman itu. Kecuali keluarganya Nuh sama ada beberapa binatang yang Tuhan pilih sepasang-sepasang untuk diselamatkan. Kejadian pasal 7 kita lanjut lagi. Ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di bumi, muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dia dalam bahtera itu. 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi selama 50 hari lamanya. Inilah kenormalan yang dimulai dalam kehidupan Nuh. Nah, kita mau lihat Nuh di lockdown di mana? Di bahtera. Ya, dia bersama keluarganya di lockdown. Dia di bahtera selama 50 hari, bahkan lebih. Oke, sampai tunggu air surut, tambah air berapa hari lagi baru bisa turun ke darat. Jadi semua binasa, semua habis kecuali keluarga Nuh sama beberapa binatang yang Tuhan telah perintahkan pada Nuh untuk diselamatkan. Kemudian penyebab new normal apa? Karena dosa kejahatan manusia. Bukan Nuh yang bersalah. Kalau peristiwa Adam dan Hawa mereka yang bersalah.
Ya, mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Kalau peristiwa Nuh, bukan Nuh, makanya Nuh diselamatkan. Tapi bangsa, ya generasi di zaman Nuh itulah yang tidak taat, yang hidup dalam dosa kejahatan, yang menyakiti hati Tuhan. Oke. Nah, akibatnya manusia dimusnahkan, jelas. Ya, jadi dihabiskan sama sekali. Ya, tidak ada yang hidup kecuali keluarga Nuh. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur dengan peristiwa Nuh ini kita bisa melihat ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Nuh dan keluarganya, bahkan sampai hari ini bagi saya dan saudara. Yaitu apa? Pelangi. Apa itu pelangi? Pelangi berbicara janji Tuhan buat saya dan saudara. Wow, kita mau lihat ayatnya. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 12 kita lompat, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara engkau dan aku serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Lalu ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dari ayat yang barusan kita baca, kita bisa melihat bagaimana ada perjanjian antara Allah dengan Nuh. Dan perjanjian ini berlaku sampai hari ini, sampai zaman ini, sampai manusia hidup hari ini. Itu luar biasa Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat pelangi, ingat janji Tuhan yang indah. Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia secara massal lagi. Meskipun ada yang mengaitkan peristiwa tsunami misalnya 2004 di Aceh seperti air bah di zaman Nuh, itu belum apa-apanya. Itu karena baru satu daerah, satu provinsi atau satu negara, belum seluruh dunia. Kalau peristiwa Nuh seluruh bumi ya habis. Tidak ada lagi, lenyap kecuali Nuh. Nah, dari perjanjian ini kita mengingatkan lagi. Ya, lockdown dan kenormalan baru yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, di balik itu ada berkat Tuhan. Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri. Mari kita mau belajar, apa sih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan berjanji? Begitu banyak janji Tuhan. Beribu-ribu janji Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan telah ucapkan di dalam firman Tuhan. Itu masih berlaku gak? Masih berlaku sampai hari ini. Tergantung saudara. Saudara mau percaya gak dengan janji Tuhan? Saudara mau yakin gak dengan janji berkat Tuhan? Contoh Mazmur 12 ayat 7 berkata apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, lihat Tuhan berjanji. Ya, dan Tuhan yang memberi janji itu murni. Artinya sungguh-sungguh Tuhan komit dengan janjinya dia kepada saya dan saudara. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tadinya kita bukan anak, tapi kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anak, status kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Bahkan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tersedia bagi anak-anaknya. Makanya kalau saudara menjadi anak Allah, saudara menerima menjadi ahli waris, saudara mendapatkan janji Tuhan. Saudara mendapatkan hak-hak yang saudara harus dapat dari Tuhan. Tetapi jangan lupa di bagian terakhir dikatakan yaitu jika mereka menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Menjadi anak Allah, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Ada bagian yang gak bisa dipisahkan.
kita harus juga ya ikut menderita. Ya, kita juga harus siap terima konsekuensi karena ikut Tuhan menjadi anak Allah. Ya, kadang-kadang kita dikucilkan, kadang-kadang kita disalahartikan, kadang-kadang kita dimusuhi. Nah, ini yang kita harus sadari. Ikut Tuhan ada harga yang kita harus bayar. Terima Yesus tidak ada harga. Kita cuma terima dengan iman percaya. Tapi setelah menjadi orang Kristen, menjadi anak Allah, ada pikul salib. Ya, ikut menderita, ada harga yang kita harus bayar, menyangkal diri. Ya, kita harus membayar harga ikut Tuhan. Ya, ada hal-hal yang kita harus korbankan dalam kehidupan kita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi menjadi anak Allah jangan menjadi anak gampangan, tapi jadi anak yang sungguh-sungguh. Artinya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mau setia. Ikut prosesnya Tuhan. Ikut menderita dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi hal yang kedua, ketika dengan peristiwa Nuh terjadi yang namanya new normal, ada berkat Tuhan, janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah expire. Janji Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Jadi saudara dan saya adalah anak Allah, kita berhak, kita adalah ahli warisnya untuk menerima janji Allah. Tapi ingat, kita juga harus siap menerima konsekuensinya. Ya, kita harus ikut menderita bersama Kristus. Ya, supaya apa? Kita dimuliakan bersama Kristus. Itu yang janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi di perjanjian lama ya dengan kenormalan baru, new normal. Yang pertama kita belajar ada Adam dan Hawa, ada berkat penebusan. Ya, Tuhan ganti pakaian mereka dari daun menjadi kulit. Artinya dengan kulit binatang ini mengartikan sebuah penebusan dalam kehidupan kita. Yang kedua, peristiwa Nuh, bagaimana manusia begitu jahat. Dosa kejahatan manusia menyakitkan hati Tuhan. Tuhan musnahkan satu isi bumi ini kecuali Nuh tidak dimusnahkan. Dan ada berkat Tuhan dalam kehidupan Nuh dan generasi selanjutnya. Perjanjian. Pelangi berbicara soal janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Kita berhak menerima janji Tuhan karena kita adalah ahli warisnya Allah. Ya, tapi ingat kita juga harus ikut menderita bersama Kristus. Yang ketiga, yaitu apa? Musa dan bangsa Israel. Yuk kita mau lihat bersama-sama. Ya, peristiwa ini, nah saya nggak membacakan kisahnya di ayatnya terlalu panjang. Tapi kita bisa melihat ya cerita ini. Musa dan Israel sempat mengalami masa lockdown. Di mana? Padang gurun selama 40 tahun. Ya nggak gampang. Dan lama. Ya mereka harus berputar-putar. Tuhan telah mendesain satu rancangan yang sangat luar biasa. Membebaskan bangsa Israel selama 400 tahun lebih. Untuk keluar dari perbudakan masuk tanah perjanjian. Ya dari Mesir ke tanah perjanjian itu jaraknya tidak jauh. Ya anggaplah berapa puluh jam saja. Satu hari 24 jam misalnya. Tapi kenapa mereka harus mengalami 40 tahun? Apa penyebab mereka mengalami new normal selama di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian? Yaitu apa? Dosa pemberontakan mereka. Ya lihat bangsa Israel, mereka sendiri melihat mujizat demi mujizat. Ya mereka melihat berbagai macam peristiwa terjadi yang supranatural. Tetapi masih aja mereka ya memberontak, menyakiti hati Tuhan, menyembah Allah lain. Mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, mau masuk tanah perjanjian. Ya mereka mau kembali lagi ke Mesir. Mereka masih ingat di Mesir lebih enak, mereka bilang. Bayangkan. Ya bagaimana itu peristiwa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Lanjut lagi, akibatnya gak main-main juga. Satu generasi dimusnahkan. Ya bahkan satu generasi itu gak bisa melihat tanah perjanjian itu. Yang melihat ada generasi yang muda-muda. Kemudian ya mereka harus makan manah. Ya makan yang harus mereka makan bertahun-tahun. Ya sampai mereka juga protes lagi ke Tuhan. Komplain lagi ke Tuhan. Bukan hanya sampai situ. 10 perintah Allah pun keluar.
Ya, nah inilah peristiwa-peristiwa yang benar-benar membuat Tuhan tuh marah. Ya, akhirnya ada peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga banyak hal-hal terjadi akibat-akibat yang mereka harus terima. Ya, bangsa Israel khususnya di zamannya Musa. Dan Musa pun termasuk tidak bisa masuk tanah perjanjian loh. Ya, Yosua yang melanjutkannya. Tetapi kita lihat di masa-masa mereka mengalami kenormalan baru atau new normal. Ya, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau mau tahu, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ya di Keluaran 15 ayat 26, ya ada berkat yang Tuhan nyatakan. Jehovah Rapha, artinya Tuhan penyembuh. Di tengah-tengah kenormalan baru, Tuhan menyatakan kehebatannya. Dia menyembuhkan bangsa Israel. Ya, dia menunjukkan bahwa dia Jehovah Rapha, Allah yang sanggup menyembuhkan. Hari-hari ini dengan kenormalan baru ini, saya percaya kita semua mau mengalami dan mengalami terus bagaimana Allah yang kita sembah, yaitu Allah Jehovah Rapha yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Ya, dia bisa memulihkan, mengadakan mujizat kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, ya, di Keluaran pasal 17 ayat 15. Ada berkat Tuhan di masa-masa new normal buat Musa dan bangsa Israel. Jehovah Nisi, panji kemenangan. Ini peristiwa terjadi peperangan bangsa Israel. Ya, melawan musuh mereka. Di situ Tuhan buktikan kemahakuasaan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan. Dan Musa bangsa Israel memuji Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kami. Saya berdoa setelah kita melewati ya krisis sakit penyakit, krisis ekonomi, krisis sosial hari-hari ini yang sedang terjadi di seluruh dunia. Ya, Tuhan berjanji ada kemenangan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Ada kemenangan yang luar biasa. Itu yang kita harus yakini. Bahwa dia Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kita. Ya, mungkin kita ngalamin ekonomi kita menurun. Ya, mungkin juga ada yang ngalamin sakit penyakit. Tapi kita berdoa, kita yakin Tuhan pasti memberi kemenangan. Tuhan pasti menolong kita, menyembuhkan, memberi kemenangan. Bahkan dikatakan, ya Jehovah Mekadesem, Tuhan menyucikan. Ya, Tuhan mentahirkan, Tuhan menguduskan. Bangsa Israel dikuduskan oleh Tuhan. Ya, sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Ya, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi umat yang dipersiapkan Tuhan. Ya, menjadi satu umat yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup menguduskan. Ya, Tuhan yang sanggup menyucikan. Nah, ini yang kita harus sadari. Ya, kenormalan baru membawa saya dan saudara. Ya, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita semakin menyadari ya dari semua peristiwa, 3 peristiwa yang saya bahas hari ini di perjanjian lama. Bagaimana Tuhan mau ya di Adam dan Hawa menebus hidup saya dan saudara. Tuhan merencanakan satu peristiwa yang besar. Ya, dia mengganti jubah kita. Ya, pakaian kita, jubah kita, status kita orang berdosa diganti menjadi orang yang ditebus, orang benar. Yang kedua dengan peristiwa Nuh. Ada janji pelangi. Artinya apa? Janji menjadi anak Allah. Berarti kita berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Menjadi ahli warisnya Tuhan. Dan yang ketiga, dari peristiwa bangsa Israel dan Musa. Ya, Allah sanggup menunjukkan dia Jehovah Rapha. Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan. Ya, Anda hari-hari ini mengalami kelemahan, kekalahan. Tuhan membuktikan dia Jehovah Nisi, dia beri kemenangan bagi engkau. Ada terobosan-terobosan sedang terjadi di masa pandemik ini. Di masa-masa new normal ini. Percaya dan yakini dan imani dengan sungguh-sungguh. Dia panji kemenangan kita, Jehovah Nisi. Bahkan dia adalah Jehovah Mekadesem. Yaitu apa? Tuhan menyucikan saya dan saudara. Dia menyucikan segala dosa, kesalahan kita. Dia membasuh kita, membersihkan kita. Menjadi umat pilihan yang kudus, yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Bahkan kalau diingat peristiwa Musa dan Israel, ya tanah perjanjian Tuhan izinkan akhirnya.
ya bangsa Israel bersama Yosua masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara apa? Berkat. Tanah perjanjian berbicara soal apa? Kemenangan. Tanah perjanjian berbicara soal apa? Ada janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kehidupan yang baru yang Tuhan mau berikan. Ya bukan kehidupan yang lama. Mesir melambangkan dosa. Tanah perjanjian melambangkan berkat kekudusan. Mesir melambangkan kehidupan yang gelap. Tapi tanah perjanjian melambangkan kehidupan yang benar. Kehidupan yang kudus. Itu yang Tuhan mau sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari ya kita mau mengalami kenormalan baru bersama Tuhan. Dari 3 peristiwa ini kita bisa mengingat Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Tuhan yang sanggup memberkati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur berfirman-Mu. Hamba-Mu berdoa biar kami terus semakin menyadari dengan new normal atau kenormalan baru ini. Kami meyakini dan kami melihat ada peristiwa penebusan Yesus dalam kehidupan kami. Seperti Adam dan Hawa mengalami jubah pakaian yang digantikan. Mereka status mereka orang berdosa menjadi orang benar. Dan dengan peristiwa Nuh ada janji Tuhan yang indah di pelangi ini. Kami bisa melihat Tuhan berjanji. Kami berhak menerima janji-janji Tuhan karena kami adalah anak-anak Allah. Dan kami bersyukur dengan peristiwa Musa dan bangsa Israel. Engkau Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Bahkan Engkau membawa kami masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu. Artinya hidup yang baru, berkat yang baru, kemenangan yang baru. Tuhan sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk semakin mau hidup yang baru lagi. Ajar kami untuk semakin kami benar-benar mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya mau ajak kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat dan tubuh darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami percaya ada berkat-berkat ilahi yang akan tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memulai sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, ya siapkan tubuh dan darah Yesus, ya dimanapun Bapak Ibu berada untuk menerima berkat ini. Yuk, kita mau ambil tubuh Yesus. Saya tunggu, ya bisa sambil dibagikan buat keluarga kita, ya atau saudara sendiri udah siap, mari. Ya kita mau angkat tubuh Yesus tangan kanan kita setinggi mungkin yang kita bisa lakukan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mau makan tubuh Yesus. Kami percaya tubuhmu yang tadi korbankan di atas kayu salib untuk menebus, untuk menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Saat ini dalam tubuh kami yang sakit, yang lemah, kami percaya ketika kami makan tubuh Yesus kami disembuhkan dari atas kepala hingga telapak kaki. Terima kasih Bapa, kami mau makan tubuh Yesus dalam penuh ucapan syukur, katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya mari siapkan siapkan darah Yesus tangan kanan kita. Angkat setinggi mungkin sebagai penghormatan kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mau minum darah Yesus. Oleh darah Yesus setiap kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk kemiskinan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat kami minum darah Yesus, ada berkat ilahi tercurah,
ada kesembuhan, ada mujizat terjadi Tuhan. Kami mau minum darah-Mu dalam pengucapan syukur, katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur buat darah Yesus, buat pengorbanannya, buat penderitaannya, buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah makan dan minum tubuh dan darah-Mu, berkati setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Tuntun dalam kehidupan kami biar kami mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan, mengalami penebusan, mengalami janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan Tuhan, Engkau jamah sembuhkan buat orang-orang yang telah terkena penyakit COVID-19 ini. Oleh bilur-bilur-Mu Kau pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan pemerintah Indonesia, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, gubernur, wali kota, bupati, mampukan mereka Tuhan untuk mereka bisa mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dan rakyat Indonesia juga biar mereka mau taat, tunduk pada aturan, pada himbauan pemerintah juga Tuhan. Berkati seluruh dunia juga yang sedang terjangkit virus 19 ini, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, biar terjadi mujizat Tuhan. Dan di saat-saat inilah waktunya orang datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka datang untuk meninggikan Tuhan. Mereka tersungkur mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami, berkati semua kami yang telah ibadah, yang dimanapun kami berada saat ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami. Kami mengakhiri ibadah minggu ini, kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, memimpin kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan setelah ini ada pengumuman yang Bapak Ibu bisa simak dan dengarkan. Shalom.